Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Roziana Krisdianti. Di sini kita sudah ditemani oleh seorang narasumber. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, alhamdulillah sehat. Bisa memperkenalkan dirinya? Oh baik, nama saya Mahmud. Ya, nama saya Mahmud. Domisili di Abdul Salim di Kayuan. Profesinya apa Bapak? Profesi pendidik di satu lembaga SMP. Baik. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem etika dalam Pancasila. Yang pertama, apa pengertian etika Pancasila menurut Bapak? Etika Pancasila, kalau kita melihat dari dasar katanya Pancasila kan berdasarkan 5 dari sila itu. Nah, dari 5 sila itu mengatur bagaimana kehidupan manusia di Indonesia khususnya. Karena etika itu adalah norma atau adat atau kebiasaan yang harus dibentuk oleh Pancasila itu sendiri. Nah, jadi etika Pancasila, etika atau perilaku yang mengarah pada 5 sila yang ada di dalam lambang negara kita itu. Bisa diberikan contoh mengenai etika Pancasila itu? Hanya sekali contoh-contohnya sebenarnya. Kalau kita melihat dari pasal yang bagian 1, ya, bunyinya kan ketuhanan yang Maha Esa. Itu jelas. Yang pertama, kita punya etika harus yakin atas ketakwaan kita terhadap pencipta kita atau Tuhan kita. Kemudian etika yang berikutnya, etika beribadah. Bagaimana kita mendekatkan diri pada Tuhan yang Maha Esa, yaitu ada ibadah, ada kewajiban, ada sunnah, ada larangan. Nah, kita menjalankan itu, bagaimana pola hidup ibadahnya, bagaimana menjauhi larangannya, itu mengandung etika itu. Atau kata-kata kita mendekatkan diri pada Tuhan. Nah, kemudian ada lagi mungkin kemanusiaan, persatuan. Kalau kita cermati kehidupan yang ada di dalam masyarakat kita itu sebenarnya sudah banyak sekali mencerminkan etika-etika yang ada dalam pasal-pasal Pancasila itu, apalagi didukung oleh keyakinan kita bahwa kita beragama Islam. Itu sebenarnya sama, karena Islam pun atau Pancasila pun juga mengambil dari Islam, dasar-dasar itu. Baik, menurut Bapak sendiri, penerapan etika di masyarakat yang saat ini, apakah terdapat penyimpangan terhadap etika Pancasila? Ya, sebenarnya manusia hidup itu kan di dunia ini kan ada 2, ya, ada baik, ada tidak. Kemudian ada positif, ada negatif. Ada yang sadar, ada yang belum sadar. Nah, sebenarnya juga banyak sekali yang masih mungkin mengikuti etika Pancasila atau mungkin masih bertentangan dengan etika Pancasila. Contohnya begini, kemanusiaan yang adil dan beradab, atau mungkin persatuan Indonesia. Banyak sekali manusia atau orang-orang Indonesia sudah bersatu bagaimana membangun Indonesia agar lebih maju, agar lebih mapan, agar lebih mandiri. Contoh saja pada saat ini, bagaimana orang-orang Indonesia mau memerangi virus yang saat ini sedang berkembang, agar virus itu tidak terus menyebar. Tetapi yang bertentangan juga ada, bahwa ada yang menganggap bahwa virus ini adalah bukan apa-apa, dan mungkin lagi yang tidak pas dengan etika itu. Contoh lagi dengan suasana seperti ini, dia memanfaatkan momen-momen seperti ini untuk kejahatan, untuk kepentingan diri sendiri,
untuk kepentingan kelompok dan sebagainya. Nah itu di antara dua itu saling bertentangan. Jadi salah satu mendukung etika yang ada dalam Pancasila, yang satunya itu bertentangan dengan etika Pancasila. Lalu jika kita membahas mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat, sudah kita ketahui bahwa kasus korupsi itu merupakan penyimpangan terhadap etika Pancasila. Itu tanggapan Bapak mengenai kasus korupsi itu bagaimana? Nah, sebenarnya kalau kita tanggapi tentang kasus korupsi, itu sebenarnya bukan aturannya yang salah, bukan pemerintahnya yang salah, tapi oknumnya yang salah. Nah, jadi kalau sistem di dalam bagaimana kita mengatur dalam suatu lembaga, suatu pemerintahan itu terjadi sampai terjadi penyimpangan, korupsi dan sebagainya, itu sebenarnya yang bodoh itu moral dari oknumnya. Dia tidak memiliki jiwa Pancasilanya di situ. Makanya dia mencari keuntungan pribadi, tidak memperhatikan kebutuhan orang lain, tidak memperhatikan. Nah itu kalau menurut saya itu sangat bertentangan sekali. Kalau korupsi itu bertentangan sekali dengan etika-etika yang ada di dalam Pancasila itu. Dan juga saya sebagai masyarakat bawah tentunya juga tidak setuju. Dan itu harus perlu tindakan yang keras oleh pemerintah. Harus dikasih sanksi yang lebih berat mungkin, karena dia sudah merugikan masyarakat banyak dan juga merugikan pemerintah. Baik. Yang bisa diupayakan oleh pemerintah ataupun masyarakat sendiri untuk selalu melestarikan etika Pancasila itu bagaimana? Untuk melestarikan itu sebenarnya kalau dulu, zaman dulu itu ada pelajaran-pelajaran yang sangat menuju pada Pancasila. Kalau dulu ada diklat, ada semacam itu, sudah semakin jarang sekali. Nah, anak-anak sekarang sudah jarang sekali untuk mengenal itu. Contoh ada diklat basis berapa 24 jam, 48 jam, kalau nggak salah dulu itu diklat apa yang namanya, yang bentuknya saya agak lupa itu ada sebenarnya kalau dulu untuk diklat bagaimana mengenal Pancasila, bagaimana mengenal pasal-pasal Pancasila dan sebagainya, sampai penjabaran, sampai kehidupan sehari-hari Pancasila sebagainya, cinta tanah air dan sebagainya ada. Nah sekarang mata pelajaran itu di sekolah dasar itu sekarang kan sangat kecil, sering berubah. Dulu ada PKN, ada PPKN, ada pendidikan warga negara, warga Pancasila, pendidikan Pancasila dan sebagainya. Itu kan berubah-ubah, itu sistem yang berubah. Itu sebenarnya itu sangat membingungkan sekali untuk kalangan anak-anak yang bawah. Nah itu sebenarnya kalau saat ini itu untuk Pancasila itu masih sangat perlu untuk ditingkatkan agar generasi muda itu bisa tahu sebenarnya Pancasila itu bagaimana, artinya apa, bagaimana realisasi dalam kehidupan bangsa. Itu perlu sekali, karena itu adalah bentuk dari karakter diri seseorang. Karakter diri seseorang akan terbentuk jika seseorang itu mau untuk mempelajari, baik itu memahami dasar negara, terus keyakinan agamanya, budi pekertinya dan sebagainya. Itu akan terbentuk karakter rakyat atau masyarakat Indonesia akan semakin. Ada pesan-pesan tersendiri buat kami generasi muda dalam melestarikan etika Pancasila ini? Pesan-pesannya begini, generasi muda saat ini, memang kalau kita amati, memang perjalanan generasi muda saat ini banyak sekali perbedaan dari yang sama. Kalau sekarang aja, misalkan banyak fasilitas seperti media sosial dan sebagainya. Nah, dari itu makanya manfaatkan media sosial itu untuk betul-betul melakukan sesuatu yang betul-betul bisa mencerminkan karakter-karakter yang positif dari dasar Pancasila dan sebagainya. Gunakan media itu untuk
diri sendiri, orang lain, dan negara Indonesia. Tidak hanya tidak hanya berpikir satu tujuan, tapi kita harus berpikir ke depan lebih maju, lebih baik demi negara kita Indonesia lebih maju, lebih sukses, rakyatnya lebih bahagia, lebih sejahtera, adil dan merata dan sebagainya. Itu harapan saya untuk generasi muda sekarang. Jadi tingkatkan prestasi untuk memajukan Indonesia. Karena apa? Orang-orang tua ini nanti akan segera kembali gantian yang jadi yang melaksanakan tugas ini. Orang tua akan kembali lagi kepada Tuhan. Jelas mengalami mati, tapi generasi muda itu akan menggantikan terus menerus. Baik, saya rasa cukup sekian wawancara kita hari ini. Semoga penjelasan dari Bapak bisa memberikan pengetahuan dan wawasan untuk kita semua. Demikian pembahasan kita hari ini, cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.